kami mengajari anak-anak kami, santri-santri kami untuk menghormati setiap komunitas dengan segala pandangan-pandangannya yang tidak sama, dengan segala budayanya yang juga tidak sama, dengan segala latar belakang kepercayaannya yang tidak sama. Maka seharusnya para laki yang tinggi nafsunya hendaklah berpuasa, jangan melakukan pemaksaan kepada perempuan untuk melayani setiap hari. Puasa ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat para tamu undangan, ibu-ibu yang mulia dari Ibu Dewan, dan saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu ya. Saya sudah kenal tetapi namanya belum. Semuanya ini tiga-tiganya sangat kami muliakan. Semoga kehadiran beliau akan menjadikan akan menjadikan perempuan semakin kuat, baik perempuan-perempuan yang di sini maupun perempuan-perempuan yang di sana, karena mereka adalah termasuk perempuan-perempuan yang terkemuka. Yang saya hormati panitia dari Mawar Balkis dan jaringan perempuan seluruhannya yang telah mempercayakan, terima kasih yang telah mempercayakan acara ini untuk digelar di pesantren Kebon Jambu. Dan hal ini, kenapa saya sangat bahagia? Hal ini membuat para santriwan dan santriwati bisa membuka mata, bisa menimba ilmu banyak tentang perempuan dan masalah-masalahnya yang terjadi dalam masyarakat. Saya senang sekali santri-santri kami bisa mengikuti acara-acara yang selama ini diselenggarakan oleh Fahmina dan jajarannya, baik dari Mawar Balkis, Alimat maupun dari Mubadalah. Karena wawasan-wawasan ini sangat penting, terutama bagi kaum perempuan yang sering menjadi makhluk yang disisihkan, yang sering menjadi sasaran dari kekerasan, terutama kekerasan seksual. Tetapi saya yakin ini juga menjadi ilmu besar bagi laki-laki kami yang ada di sini, untuk menjadi, mereka diharapkan menjadi laki-laki yang mulia, yaitu laki-laki yang menghargai dan memuliakan para perempuannya. Dan mereka adalah calon-calon laki-laki yang memuliakan para perempuan. Dan inilah berkah dari acara-acara yang sering diadakan di pesantren Kebon Jambu, baik bagi santriwan Kebon Jambu, apalagi bagi santriwati Kebon Jambu. Nah, ini wawasan tentang perbedaan juga sering diajarkan kepada kami, kepada santri-santri kami. Bagaimana dari Buddha datang ke sini, dari Hindu datang ke sini, dari Ahmadiyah datang ke sini, dari Waria, pesantren Waria datang ke sini. Dan bagaimana kami mengajari anak-anak kami, santri-santri kami untuk menghormati setiap komunitas dengan segala pandangan-pandangannya yang tidak sama, dengan segala budayanya yang juga tidak sama, dengan segala latar belakang kepercayaannya yang tidak sama. Karena kami adalah sama-sama makhluk, dan makhluk Allah yang sangat dicintai oleh Allah adalah makhluk yang mencintai dan memuliakan makhluk-makhluknya yang lain, tidak memandang latar belakang siapa dia. Nah, itu adalah bentuk cinta yang tertinggi. Itu adalah gambaran dari cinta Allah yang menyayangi seluruh makhluknya, baik makhluk yang mentaatinya maupun yang menentangnya,
baik makhluk-makhluk yang baik maupun makhluk-makhluk yang belum baik. Nah, ini semua disayangi. Apalagi kita di negara Indonesia ini latar belakangnya adalah negara dengan sejuta budaya, dengan sejuta agama, kepercayaan, dengan ibaratnya sejuta beberapa kepercayaan dan beberapa mazhab bagi Islam. Nah, ini saling menghormati, bagaimana kita menghormati saudara kita yang berlainan pandangan. Nah, ini perlu agar kita menjadi manusia yang hidup dalam kedamaian walaupun kita berbeda. Nah, inilah apa sih keuntungan kita sebagai pesantren yang sering diminta untuk menjadi tuan rumah ataupun diselenggarakannya acara-acara semacam ini. Terima kasih, ini adalah keberkahan dari Allah yang diturunkan untuk Kebon Jambu. Kalian harus bersyukur dan bertepuk tangan. Kita tidak mau mengadili para lelaki yang baik-baik seperti kalian. Maka saat kita berbicara tentang laki-laki dan kita marah pada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kalian jangan tersinggung karena kalian bukan bagian dari mereka. Tetapi kalian adalah lelaki yang diharapkan menjadi lelaki idaman. Bagaimana sih lelaki idaman? Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan wa akmalul mu'minina imanan, sempurna-sempurnanya orang mukmin imannya, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan sebaik-baik kalian, ini pesannya kepada laki-laki. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik hubungannya, akhlaknya kepada perempuan. Maka jadilah laki-laki yang menjadi pujaan Rasulullah, yaitu laki-laki yang akhlaknya baik kepada para perempuan, memuliakan dan menghargai perempuan. Nah, ini ciri-cirinya para santriwan dari Kebon Jambu. Jadi harus mendukung semua gerakan-gerakan perempuan. Karena banyak sekali lelaki di sana itu kalau sudah gerakan anti kekerasan perempuan, gerakan kesetaraan gender sudah alergi. Tetapi tidak untuk santri kita, karena memang tujuannya adalah untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan, untuk meninggikan akhlak kita supaya kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Saya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu mengikuti acara yang membahas tentang sunat perempuan di Bogor, musyawarah ulama tentang sunat perempuan. Nah, saya berpesan kepada anak-anak yang kelak akan menjadi ibu, ataupun kalian menjadi anak yang punya orang tua, dan pesan juga kepada para lelaki yang akan menjadi bapak dan juga menjadi anak dari bapak-bapak kalian dan anak dari ibu-ibu kalian. Saya berpesan mulai saat ini jangan lakukan lagi sunat nyunati perempuan. Jadi kalian kalau punya anak perempuan jangan disunati, karena itu adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Kalau laki-laki wajib disunati. Nah, ini malah nanti mau nanggap apa saja boleh, ya enggak? Nambak buruk tak apa, karena itu disunahkan. Tetapi untuk sunat-sunat perempuan itu tidak ada hadis-hadis yang valid yang jelas-jelas menganjurkan kepada sunat perempuan. Dan dari Ikatan Dokter Indonesia juga itu
menyatakan bahwa itu sangat berbahaya. Dari sudut medis mengatakan bahwa itu sangat berbahaya. Apalagi Mesir sudah melangkah lebih awal dan lebih jauh dari kita. Mufti-mufti dari Mesir sudah sebagian besar mereka mengharamkan tentang sunat perempuan. Akhirnya negara di Mesir, negara sudah menyetop dan tidak bolehkan sunat perempuan. Yang melakukan akan disanksi hukum, dengan hukum. Jadi dengan hukuman. Jadi jangan ragu, Mesir sendiri dengan negeri dengan sejuta ulama sudah melarang keras sunat perempuan karena itu membahayakan dan menjadikan para perempuan tidak memiliki gairah, kurang bergairah yang diberikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluknya. Jadi ibu-ibu, ibu kalian, bapak kalian, kalian sendiri ketika menjadi bapak maupun jadi ibu, hendaklah kalian berhenti untuk melakukan sunat perempuan dan jangan ragu. Itu jangan ragu karena ini adalah sesuatu yang lebih baik. Di sini kebetulan di Babakan Suadingin tidak lazim adanya sunat perempuan, itu tidak lazim. Tetapi saya lihat di Indramayu masih banyak ada sunat perempuan di Indramayu ataupun mungkin di Subang ya enggak. Karena saya sendiri beberapa kali diundang menghadiri sunat perempuan, saya kaget. Nah itu tentang sunat perempuan. Begitu saja. Sekarang saatnya kita membela perempuan dan menghentikan kekerasan-kekerasan bentuk apapun kepada perempuan, termasuk kekerasan yang berbentuk sunat perempuan. Kalian mungkin sudah tahu tentang bagaimana ada seorang pengasuh pesantren, pendidik, penghafal Al-Quran, kemudian melecehkan banyak murid perempuannya sehingga mereka hamil. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi banyak. Berita ini sudah viral dan terjadi di Bandung. Nah, dan secara sembunyi-sembunyi saya juga punya banyak cerita tentang itu. Saya punya orang terdekat di pondokan di sebuah pesantren yang terkenal. Kemudian dia bercerita bahwa seorang gurunya, di mana anak kiainya setiap malam mendatangi dia untuk dan dilecehkan. Kemudian saya bilang, kamu keluar, sekarang boyong, jangan mondok situ lagi. Katanya sering terjadi begitu dan terang-terangan, di mana para santri enggak berani menegur karena beliau adalah Gus ataupun anaknya kiai. Dan di lingkungan perempuan pula, di lingkungan pesantren pula saya pernah, kalau di luar pesantren mungkin banyak, ini dalam pesantren saya pernah mengadili sebuah kekerasan yang hampir terjadi pada perempuan. Ketika saya tanya pada ini, kenapa kamu bisa lakukan itu? Kata dia, habis istri saya jarang memberi saya. Terus ibu panggil istrinya, kamu nggak boleh begitu, tuh jadinya jadinya suami kamu kemana-mana. Kenapa kamu nggak memberi kepada suami kamu? Kata istrinya, saya itu capek Bu, cari uang iya, setiap hari saya harus nganu anak, melihara anak, kemudian harus mengasuh anak, harus masak, harus dagangan. Kemudian ini bapak ini setiap hari minta pada saya tidak mampu Bu. Kata dia, lebih baik saya cerai kalau begitu. Nah, terus kata ininya, ya habis saya nggak bisa lepas dari itu. Saya pengennya setiap hari. Kata istrinya, kata istrinya, saya mampunya seminggu 2 kali, 3 kali.
Ini benar-benar saya adilin sendiri. Ini benar-benar saya adilin, bukan kata orang lain. Ini saya adilin sendiri. Sudah, sekarang kalian atasi sendiri masalah seksual itu, dan kamu sebagai guru ngaji nggak boleh begitu. Masa iya itu akan kamu lakukan? Kebetulan yang perempuannya bangun gitu, dan tapi dianya mau maksa juga. Dan kemudian perempuannya jerit kan. Nah kemudian kata saya, kenapa kamu? Saya panggil, kemudian dua-duanya saya interogasi. Yang ini karena kurang pangan. Karena ini saya capek mangan seminggu 3 kali itu sudah cukup. Kenapa harus setiap hari? Nah ini, maka seharusnya para laki yang tinggi nafsunya hendaklah berpuasa. Jangan melakukan pemaksaan kepada perempuan untuk melayani setiap hari. Puasa ya.